Selamat pagi dan selamat datang kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Gita Fitri Nur Aini. Saya adalah pustakawan dari Perpustakaan Institut Teknologi Sains Bandung. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bergabung bersama kami untuk mengikuti kegiatan Library User Education pada hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi terkait dengan Library User Education. Namun, sebelum saya memulai pada materi pokok Library User Education kali ini, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Library User Education. User Education itu merupakan suatu kegiatan yang memberikan pengetahuan dan informasi kepada para pemustaka tentang bagaimana pemanfaatan perpustakaan dengan baik. Jadi, pada intinya, Library User Education itu merupakan proses pengenalan, baik itu pengenalan layanan, kemudian juga fasilitas yang dimiliki perpustakaan supaya layanan dan fasilitas tersebut itu dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pemustaka. Melalui kegiatan Library User Education perpustakaan, diharapkan para pemustaka itu dapat memanfaatkan dengan baik sumber daya perpustakaan secara optimal dan efektif, yang mana kegiatan ini itu dapat mempermudah pemustaka. Salah satu contohnya itu dalam mengakses sumber informasi. Setelah mengetahui apa itu Library User Education, di sini saya selanjutnya akan memaparkan presentasi materi pokok yang akan dibahas pada kegiatan hari ini. Yang pertama itu ada penggunaan OPEC, kemudian yang kedua itu ada penggunaan repositori, dan yang ketiga itu ada penggunaan layanan tanya pustakawan atau Ask a Librarian. Sebelum saya memaparkan lebih lanjut mengenai ketiga pokok materi yang sebelumnya dipaparkan, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai profil dari Perpustakaan Institut Teknologi Sains Bandung itu sendiri. Nah, untuk Perpustakaan Pusat ITSB ini bertempatan di kampus utama ITSB, yaitu di Cikarang Pusat di Kota Delta Mas. Tepatnya itu berada di lantai 3 di ruang 311. Nah, selain perpustakaan pusat, di ITSB sendiri itu memiliki 3 perpustakaan program studi. Yang pertama itu ada perpustakaan program studi teknik perminyakan, kemudian yang kedua itu ada perpustakaan program studi perencanaan wilayah dan kota, kemudian yang ketiga itu ada perpustakaan program studi teknik sipil. Adapun jam layanan, perpustakaan ITSB akan melakukan pelayanan kepada pemustaka itu dari hari Senin sampai Jumat, mulai dari pukul 8.00 sampai 16.30 WIB, waktu Indonesia Barat ya. Nah, dari jam 8 sampai 16.30 itu sebetulnya perpustakaan tetap buka, namun kita ada jam istirahat. Itu tutup layanan, hanya layanannya saja yang tutup. Layanan itu apa sih maksudnya? Layanan misalnya sirkulasi, ingin meminjam buku, itu kita pada waktu tertentu itu tutup. Nah, untuk tutupnya sendiri itu dari hari Senin sampai Kamis kita tutup layanan atau istirahat itu pukul 12 sampai 13.00, kemudian pada hari Jumat kita tutup atau istirahat layanan itu pada pukul 11.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat ya. Nah, selanjutnya ada aturan pengunjung perpustakaan. Saat kita memasuki perpustakaan, ada beberapa atau serangkaian aturan yang perlu dipatuhi oleh pemustaka supaya lingkungan perpustakaan ini menciptakan lingkungan yang kondusif gitu ya. Nah, di antaranya yang pertama itu ada pengunjung memasuki perpustakaan dengan tertib ya. Kemudian yang kedua, sebelum memasuki area perpustakaan, pengunjung wajib menyimpan tasnya di loker yang telah kami sediakan. Kemudian yang ketiga, pengunjung wajib mengisi daftar kunjung. Daftar kunjung ini akan kami gunakan untuk pelaporan, juga bahan evaluasi. Jadi diharapkan kepada para pengunjung perpustakaan yang datang harap untuk mengisi daftar kunjung ini gitu. Kemudian yang keempat, karena perpustakaan ini merupakan area public space, kemudian maka
pengunjungnya itu wajib menjaga kebersihan area perpustakaan gitu. Dilarang untuk membuang sampah di area perpustakaan agar lingkungan perpustakaan itu tetap nyaman dan kondusif digunakan oleh pemustaka lainnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir atau yang kelima itu setelah membaca buku, diharap pemustaka itu wajib menyimpan buku di atas meja, tidak diperkenankan untuk menyimpan buku secara langsung ke rak. Kenapa? Karena hal ini dilakukan agar kami sebagai pustakawan mudah untuk menyusun buku ke rak sesuai dengan nomor klasifikasinya. Adapun catatan yang harus diingat oleh para pemustaka, yaitu para pemustaka yang akan memasuki area perpustakaan itu dilarang membawa tas, makanan, dan minuman. Kenapa? Karena makanan dan minuman itu merupakan hal-hal salah satu faktor yang bisa menyebabkan kerusakan pada koleksi perpustakaan kita, di mana kita sebagai pustakawan atau perpustakaan itu mempunyai kewajiban gitu, dan pemustaka juga mempunyai kewajiban untuk menjaga koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan itu agar informasi yang terkandung di dalam buku-buku itu dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih panjang gitu. Sehingga diharapkan ketika memasuki perpustakaan, para pemustaka itu dilarang untuk membawa makanan dan minuman. Setelah memahami aturan-aturan yang berlaku saat pengunjung perpustakaan memasuki perpustakaan secara offline, selanjutnya di sini juga saya akan membahas bagaimana sih tata aturan untuk pemustaka atau pengunjung perpustakaan yang memanfaatkan layanan secara online atau memanfaatkan perpustakaan, layanan-layanan perpustakaan dan kegiatan-kegiatan lainnya secara online gitu. Pemustaka atau teman-teman sekalian itu bisa juga mengisi presensi atau daftar kunjung melalui laman website utamanya perpustakaan ITSB. Kemudian nanti silahkan klik visitor counter, kemudian isikan NIM, nomor induk mahasiswanya, untuk institut dikosongkan, kemudian klik tambahkan. Nah, untuk pemustaka yang ingin memanfaatkan layanan perpustakaan ITSB, kemudian teman-teman bukan mahasiswa dari luar ITS, bukan mahasiswa ITSB atau dari luar ITSB, maka silahkan teman-teman untuk mengisi nama, kemudian institusinya dari mana, dan klik tambahkan. Jadi layanan ini tidak terbatas hanya untuk mahasiswa ITSB saja, namun untuk layanan-layanan lain yang bisa diakses oleh luar juga silahkan dimanfaatkan gitu. Untuk pemaparan selanjutnya, di sini ada fasilitas perpustakaan. Untuk fasilitas perpustakaan sendiri, kita mempunyai fasilitas itu pertama komputer yang terhubung ke internet. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengerjakan tugas menggunakan PC, silahkan datang ke perpustakaan, gunakan komputer tersebut sebaik mungkin untuk keperluan teman-teman yang bermanfaat gitu. Kemudian ada wifi, ada locker, kemudian ada BI corner, ada area baca, kemudian ada koleksi. Untuk koleksi sendiri kita punya koleksi tercetak maupun koleksi non tercetak. Kemudian kita memiliki website perpustakaan. Untuk website perpustakaan ini merupakan sarana perpustakaan yang digunakan untuk mendiseminasikan informasi terkait layanan dan layanan terupdate kami atau berita-berita terupdate tentang perpustakaan gitu. Selanjutnya itu ada data center. Data center ini merupakan suatu alat mesin pencarian terintegrasi yang menghubungkan antara website utama perpustakaan, kemudian OPEC atau Online Public Access Katalognya perpustakaan ITSB, dan juga repositorinya perpustakaan ITSB. Jadi pengguna itu dapat memanfaatkan data center ini untuk mempermudah penelusuran informasi secara efisien. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada OPEC yang sebelumnya tadi sempat dibahas. OPEC ini atau Online Public Access Catalog ini merupakan katalog online perpustakaan. Kemudian ada e-library ITSB. E-library ITSB ini merupakan perpustakaan digitalnya ITSB. Jadi
perpustakaan ITSB ini sudah memiliki perpustakaan digital. Nah, yang dimana di dalamnya itu memuat koleksi buku elektronik yang dapat diunduh melalui yang dapat diunduh versi Android dan juga Windows atau desktop. Untuk versi iOS-nya sendiri kita sedang dalam tahap pengembangan ya. Jadi mohon untuk ditunggu untuk versi iOS-nya sendiri. Nah, untuk aplikasi e-library ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja dengan syarat teman-teman semua itu terhubung dengan internet ya. Jadi silakan registrasi kemudian manfaatkan koleksi-koleksi digital yang perpustakaan ITSB miliki ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada layanan perpustakaan. Untuk layanan perpustakaan sendiri, yang pertama kita ada layanan sirkulasi. Apa sih itu layanan sirkulasi? Layanan sirkulasi itu adalah kegiatan melayani pengguna perpustakaan dalam hal peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan. Nah, ketika Bapak Ibu sedang meminjam buku, mengembalikan buku, nah teman-teman semua itu sedang memanfaatkan layanan sirkulasi. Kemudian yang kedua itu ada layanan referensi. Layanan referensi itu sendiri adalah layanan penelusuran informasi terkait koleksi referensi. Koleksi referensi itu apa sih? Untuk koleksi referensi itu ada kamus, dictionary, handbook, ensiklopedia, almanak, dan lain-lainnya. Jadi ada banyak ya jenisnya. Kemudian yang ketiga itu kami memiliki layanan daring. Untuk layanan daring sendiri, yang pertama kita ada upload mandiri. Untuk upload mandiri ini biasanya layanan ini tuh digunakan oleh mahasiswa tingkat akhir untuk mengunggah tugas akhirnya itu dalam bentuk soft copy, karena untuk saat ini kebijakannya kami sudah tidak menerima lagi hard copy. Maka untuk pengumpulan karya ilmiah, untuk menghimpun karya ilmiah mahasiswa ITSB, kita mengumpulkannya dalam bentuk soft copy gitu. Kemudian yang kedua ada surat bebas pustaka. Untuk surat bebas pustaka ini adalah surat yang dikeluarkan oleh perpustakaan untuk menerangkan bahwa mahasiswa tersebut itu sudah tidak memiliki pinjaman buku, denda, dan telah mengunggah tugas akhirnya ke perpustakaan. Surat ini dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan SKL dan untuk syarat wisuda. Yang terakhir itu ada permintaan file repository. Untuk permintaan file repository ini merupakan layanan permintaan file terproteksi untuk referensi mahasiswa. Biasanya yang menggunakan layanan ini adalah mahasiswa tingkat akhir, namun tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa lainnya yang ingin mulai mencari referensi terkait judul-judul dapat memanfaatkan layanan ini gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir itu ada Ask a Librarian, di mana layanan ini merupakan layanan live chat antara pemustaka dan pustakawan. Jadi silahkan jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya apapun terkait penelusuran informasi, terkait perpustakaan, terkait apapun itu, silahkan dapat memanfaatkan layanan Ask a Librarian ini atau Tanya Pustakawan ini. Untuk layanan ini dapat teman-teman akses ada di semua websitenya perpustakaan, mau itu ada di website utama perpustakaan, kemudian ada di di OPEC juga, kemudian ada di repository juga. Nah, untuk sekarang selanjutnya merupakan suatu tutorial atau cara penelusuran informasi koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, untuk penelusuran koleksi sendiri itu teman-teman dapat mencarinya melalui OPEC atau Online Public Access Catalog. Untuk OPEC sendiri ini merupakan seperti namanya, yaitu katalog. Nah, katalog online ini memuat informasi mengenai koleksi-koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Jadi sebelum mencari informasi, pemustaka bisa mencari terlebih dahulu informasi yang ingin dicarinya itu melalui katalog online ini gitu. Jadi agar pencariannya lebih efektif, maka pemustaka mencari terlebih dahulu melalui OPEC, kemudian pemustaka setelah menemukan nomor klasifikasinya, baru pemustaka mencarinya melalui rak itu. Untuk caranya sendiri, pemustaka teman-teman ini bisa mengaksesnya di jilid itsb.ac.id ya. Jadi ini merupakan
online public access catalog atau katalog online yang bisa diakses secara publik. Jadi untuk penggunaannya sendiri tidak terbatas hanya ada di menggunakan jaringan internet kampus, tapi OPEC ini bisa digunakan mau di luar jaringan kampus juga bisa digunakan, mau di kosan, mau dimanapun itu bisa mencari koleksi melalui OPEC ini. Nah, untuk cara mencarinya itu silahkan teman-teman masukkan kata kunci. Nah, kata kuncinya itu bisa dari kata kunci subjek, judul, nama pengarang ya. Misalnya kita contohnya cari tentang sawit ya. Klik enter saja, kemudian nanti akan muncul koleksi-koleksi yang berhubungan dengan kata yang teman-teman cari, yaitu kata sawit. Nah, di sini ada informasinya, telah ditemukan sebanyak 450 data dari kata kunci sawit. Nah, silahkan teman-teman cari buku yang sesuai yang teman-teman cari. Nah, untuk cara mencarinya gimana sih? Nah, nanti setelah mencari, klik saja. Di sini ada beberapa informasi yang harus teman-teman ketahui. Nah, yang pertama ini di sini ada judul bukunya, kemudian di sini ada nama pengarangnya. Nah, di sini informasi ketersediaan ya. Ini ada kode eksemplar, kemudian ini ada nomor klasifikasi. Nah, nomor klasifikasi ini adalah nomor yang nantinya akan teman-teman cari gitu di rak. Jadi silakan catat nomor klasifikasi ini, kemudian cari koleksinya di rak. Nah, untuk informasi ini merupakan informasi ketersediaan. Jadi tadi kan sebelumnya saya pernah jelaskan bahwa di ITSB ini tuh kita memiliki 4 perpustakaan. Yang pertama, yang satu itu adalah perpustakaan pusat, dan yang ketiganya itu adalah perpustakaan program studi. Nah, untuk koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan program studi itu juga terhimpun di dalam OPEC ini atau katalog online ini. Jadi nanti di sini akan ada keterangannya. Kalau misalnya ITSB Library TPS berarti ini ada di perpustakaan pusat. Nah, kemudian kalau misalnya keterangannya itu adalah prodi PWK, prodi teknik perminyakan atau prodi teknik sipil, nah berarti itu ada koleksinya itu tersedia di perpustakaan program studi yang teman-teman cari misalnya. Nah, kemudian nanti di sini ada informasi ketersediaan. Untuk informasi ketersediaan ini nanti kalau misalnya bukunya sedang dipinjam sama orang lain, nanti di sininya akan muncul informasi buku ini sedang dipinjam gitu. Jadi pastikan nanti yang teman-teman perhatikan itu ketika menelusuri koleksi yang ingin dicari oleh teman-teman itu, lihat kolom ketersediaan ini seperti itu. Nah, kemudian yang sebelumnya tadi kita peragakan itu adalah basic search, kemudian ada advanced search. Nah, advanced search ini kita bisa mencari koleksi secara spesifik gitu. Kita klik aja contohnya, bisa dipilih, bisa melalui judul, bisa melalui subjek, kemudian tipe koleksinya. Nah, tadi kan ada BI Corner, ada e-book, ada jurnal, ada majalah, ada proceeding. Nah, nanti teman-teman boleh misalnya carinya itu pengen koleksi yang ada di BI Corner, maka teman-teman silahkan klik yang ada di BI Corner. Kalau misalnya teman-teman ingin carinya textbook itu kan buku-buku tentang pelajaran mata kuliah ya, silahkan teman-teman klik textbook aja, kemudian cari judulnya apa gitu, misalnya tentang sawit gitu ya. Kemudian bisa juga teman-teman isi berdasarkan subjeknya apa, pengarangnya, jadi nanti langsung diarahkan gitu pencarian. Nah, seperti ini nanti keluar buku textbook. Nah, sebelumnya kan ini kan cuman dari hasil pencarian tuh ditemukan cuman sedikit ya, ada 81. Nah, sedangkan yang sebelumnya itu ditemukan 400 karena memang yang terdeteksinya itu bukan cuman buku textbook saja, tapi ada jurnal, ada proceeding dan lain-lain ya. Nah, kalau yang pakai basic advanced search ini, nanti teman-teman akan mencarinya itu secara spesifik gitu. Cuman textbook aja, nggak ada proceeding, nggak ada jurnal, nggak ada yang lain-lainnya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai repositori ya. Untuk repositori sendiri, silakan teman-teman dapat mengaksesnya di repository.itsb.co.id. Nah, untuk repositori ini sendiri merupakan kumpulan
kumpulan-kumpulan karya tulis. Nah, karya tulisnya itu sendiri bukan cuman karya tulis dari hasil tugas akhirnya mahasiswa saja, tapi juga ada bahan ajar, kemudian ada laporan praktik kerja, ada laporan penelitian dosen. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Kemudian selanjutnya pertanyaannya, bagaimana sih cara mencari informasi atau koleksi melalui repositori ini? Untuk caranya yang pertama sama seperti OPEC tadi, kita bisa mencarinya melalui advanced search, basic search. Basic search ini silakan teman-teman cari di mesin kolom pencarian ini. Nah, untuk kata kuncinya sendiri sama seperti penggunaan OPEC, teman-teman bisa mencarinya menggunakan kata kunci yang ingin dicari atau bisa langsung menggunakan nama pengarang yang ingin dicari. Atau selain melalui menu ini, teman-teman bisa melalui menu koleksi, kemudian pilih program studinya, apakah dari arsitektur, desain interior, desain produk, dari perencanaan wilayah kota, teknik metalurgi, perminyakan, teknik pertambangan, teknik sipil, teknologi pengasahan pabrika, kemudian teknologi pengolahan sawit, kemudian teknologi pulp and kertas. Nah, silakan sebagai contoh di sini kita cari informasinya, kata kuncinya dari sawit ya. Nah, kemudian enter saja. Kemudian misalnya kita akan mencari tentang perencanaan alat vibration meter dengan sensor MPU 6050 berbasis microcontroller Arduino Uno. Untuk melihat isinya silakan bisa klik detail cantuman atau klik pada judulnya. Nah, nanti informasi yang tersedia dalam repositori ini itu ada abstrak, kemudian nama penyusunnya atau pengarangnya, kemudian ada dosen pembimbingnya siapa, kemudian ada lampiran berkas. Untuk lampiran berkasnya sendiri di repositori ini ada halaman awal, kemudian ada abstrak, ada bab 1, ada daftar pustaka, dan jurnal. Nah, sebelumnya kan saya pernah menjelaskan di layanan daring itu ada layanan permintaan file repositori. Nah, untuk meminta file terproteksi bab 1, bab 3, bab 4, bab 5 atau bab selanjutnya, nanti teman-teman bisa memanfaatkan layanan permintaan file repositori. Nah, karena yang tersedia di repositori ini cuman ada 5 file, yaitu ada awal, abstrak, bab 1, daftar pustaka, dan jurnal. Cara melihatnya itu gampang teman-teman, tinggal klik aja pada ini, seperti ini, klik. Nanti teman-teman akan diarahkan ke new tab, kemudian ada di sini filenya. Silahkan dibaca. Ini silahkan teman-teman setelah itu bisa membacanya melalui repositori ini. Nah, tadi kan sebelumnya di sini cuma ada 5 lampiran saja ya. Lampiran berkasnya cuma ada 5. Untuk melihat bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, silahkan teman-teman kunjungi, bisa melakukan permintaan file repositori. Nah, ada di sini di footernya, kita klik saja. Nanti teman-teman isi formnya, kemudian nanti kirimkan, dan kami akan mengirimkan kembali kepada teman-teman itu melalui email teman-teman yang sudah cantumkan gitu ya. Kemudian di repositori ini juga teman-teman bisa upload mandiri. Silakan klik upload mandiri. Kemudian upload mandiri ini biasanya nanti ketika teman-teman sudah selesai sidang akhir, kemudian mengumpulkan karya tugas akhirnya ke perpustakaan gitu. Karena tugas perpustakaan kan salah satunya itu untuk mengkoleksi atau menghimpun baik itu yang tercetak maupun yang softfile. Maka teman-teman nanti setelah mengerjakan tugas akhir wajib menguploadnya ke perpustakaan. Caranya seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada cara penggunaan layanan librarian atau tanya pustakawan
untuk layanan as a librarian itu teman-teman sendiri bisa menemukannya di berbagai website perpustakaan seperti yang sebelumnya saya pernah bilang. Sebagai contoh, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua di sini ya. Misalnya di Jilib, di OPEC-nya perpustakaan itu ada nih tampilannya seperti ini. Ada di sini. Nanti teman-teman silakan klik saja, isikan nama, email, nomor WA aktif, kemudian identitas pengguna, apakah mahasiswa ITSB, dosen ITSB, tenaga kependidikan ITSB, atau pengguna dari luar. Silakan ajukan pertanyaannya secara langsung ya. Misalnya saya ingin bertanya terkait cara registrasi e-library ITSB. Nah, kemudian mulai obrolan. Nanti pustakawan kita akan menjawabnya secara langsung di Jilib. Di website utama perpustakaan ITSB juga ada. Silakan teman-teman semua kunjungi webnya perpustakaan ITSB, perpustakaan ITSB. Nah, akan muncul juga nih terkait tanya pustakawan di sini. Untuk menggunakannya mudah saja, tinggal diklik saja seperti sebelumnya yang tadi saya jelaskan. Nah, selain di sini juga di websitenya repository juga kita ada fitur library tanya pustakawan ya. Repository. Ini muncul di sini juga tanya pustakawan. Jadi silakan ketika teman-teman membuka semua website perpustakaan, kemudian teman-teman semua menemukan kesulitan dalam mengakses, kemudian teman-teman memerlukan panduan bagaimana cara penggunaannya, silahkan teman-teman ajukan pertanyaan kepada kami melalui fitur tanya pustakawan perpustakaan ITSB ya. Untuk pemaparan yang saya sampaikan sekian, terima kasih atas perhatiannya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai perpustakaan, kami memiliki buku panduan Perpustakaan Institut Teknologi Sains Bandung yang bisa diunduh oleh teman-teman semua melalui website kami atau melalui link yang tertera pada PowerPoint di atas ini. Kemudian kami juga mohon bantuannya untuk follow Instagram perpustakaan ITS @perpustakaan_ITSB, karena nanti kami juga di Instagram akan share informasi-informasi yang dapat bermanfaat lah untuk teman-teman semuanya. Baik, untuk pemaparannya sekian, terima kasih.